Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Nazilatin dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan pendidikan zaman Yunani dan Romawi hingga abad pertengahan di Eropa. Apa yang dimaksud pendidikan? Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia, bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan, bersifat universal, dan memiliki proses pelaksanaan pendidikan yang merinci pandangan hidup masing-masing bangsa. Masuk ke pembahasan pertama, yakni pola pendidikan di Athena dan Sparta dalam peradaban Yunani kuno. Pola pendidikan Yunani kuno terbagi menjadi dua, yakni Athena dan Sparta. Athena adalah negara demokrasi, dasar yang diakui Undang-Undang Solon. Tujuan pendidikannya membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis. Pola pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan sekolah. Sekolah diperuntukkan bagi seluruh warga negara, dan materi atau bahan pelajaran terbagi atas dua bagian, yakni gimnastis dan muzis, yang mana gimnastis untuk pembentukan jasmani, sedangkan muzis untuk pembentukan rohani. Sedangkan Sparta adalah negara aristokrasi militer. Dasar negaranya Undang-Undang Lycurgus. Pendidikan didasarkan atas dua asas, yakni anak adalah milik negara, dan tujuan pendidikannya membentuk tentara pembela negara dan warga negara. Pola pendidikan diselenggarakan oleh negara, dan pendidikan dikhususkan untuk warga negara merdeka saja, dan lebih mengutamakan pendidikan jasmani dan anak yang berusia 7 tahun diasramakan. Komponen pendidikan di Yunani diantaranya pendidikan agama tidak ada, pendidikan intelek tidak dilaksanakan, pendidikan estetika yang memuat pendidikan musik bernyanyi rohani terlaksana, pendidikan etika berisi kemauan menahan hati patuh, pendidikan sosial berisi pembentukan warga negara. Ciri khas pendidikan Yunani kuno adalah kepentingan individu lebih diutamakan, sehingga kaum sofis berusaha mendapatkan kebebasan diri. Siapa itu kaum sofis? Kaum sofis adalah kelompok orang yang tidak mengakui kebenaran mutlak dan berlaku umum. Akibat dari ajaran sofisme menjadikan turunnya nilai-nilai kebudayaan, merosotnya nilai-nilai kejiwaan, dan sikap amoralitas menjadi lebih tinggi. Kepentingan negara harus tunduk kepada kepentingan perorangan, dan pendidikan kecerdasan lebih penting daripada pendidikan agama dan kesusilaan. Jadi, ajaran kaum sofisme adalah ajaran menurunkan nilai dan norma dalam sosial ke masyarakat. Masuk pada pembahasan kedua, karakter pendidikan pada zaman Romawi kuno. Pendidikan Romawi lebih sederhana dengan menyesuaikan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani. Tujuan pendidikannya membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban membela kepentingan tanah airnya dengan pembentukan tentara. Materi pelajarannya membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan jasmani dan kesusilaan menjadi prioritas, dan pendidikan diselenggarakan keluarga bangsawan. Hasil pendidikan dinilai baik karena kebiasaan aturan dalam rumah tangga yang keras, ayah mempunyai kekuasaan mutlak dan anak-anak patuh pada perintahnya. Kedudukan ibu hampir sama dengan kedudukan ayah, yakni ia menjadi pemelihara rumah tangga. Agama mempunyai pengaruh besar. Orang Romawi percaya dikelilingi oleh dewa-dewanya, dan anak-anak mempelajari undang-undang negaranya, menganggapnya sakti dan tidak pernah melanggar undang-undang tersebut. Pembahasan yang ketiga, karakter pendidikan abad pertengahan. Pada abad ini muncul zaman yang dinamakan zaman skolastik, yang mana pelajaran-pelajaran gereja dapat dipahami dengan memberikan bukti-bukti yang logis. Yunani dan Romawi meminta warga negara bukan hanya tunduk pada negara, melainkan tunduk pada gereja. Kehidupan duniawi dianggap sebagai cikal bakal kehidupan di alam baka.
Abad pertengahan di Eropa dibagi menjadi dua bagian yang berlainan keadaannya. Abad ke-5 dan ke-6 disebut abad gelap. Sesudah Perang Salib, timbullah bagian kedua dari zaman tengah ini, yakni pada bagian kedua inilah awal munculnya universitas. Beberapa aliran yang mempengaruhi pendidikan dan pengajaran antara lain religi, Renaissance, reformasi, rasionalisme, dan sosialisme. Pada abad pertengahan, aliran religi menjadi sangat berpengaruh. Pendidikan bersifat akhirat, hal-hal yang sifatnya duniawi tidak begitu mendapat perhatian. Semua usaha pendidikan tertuju kepada kehidupan akhirat. Yang menjadi lembaga pendidikan adalah rumah tangga, gereja, sekolah, negara, dan masyarakat, yang mana semua lembaga tersebut didominasi oleh religi. Agama merupakan pusat dari seluruh pendidikan dan pengajaran. Sekolah-sekolah yang didirikan pada abad pertengahan antara lain sekolah biara, sekolah katedral, sekolah istana, sekolah katesismus, dan sekolah paroki atau sekolah nyanyi. Masuk ke pembahasan terakhir, yakni dampak pola berpikir abad pertengahan terhadap perkembangan pendidikan di Eropa. Abad ke-13 dinamai abad universitas. Di sini, lama-kelamaan terjadi kebutuhan untuk memperoleh pengajaran tinggi. Beberapa sekolah biara terbaik diperluas dan dipertinggi mutu pelajarannya, sehingga berdirilah universitas-universitas yang pertama, yaitu Universitas di Salerno untuk ketabiban, kedua, Universitas di Bologna untuk ilmu hukum, dan ketiga, Universitas di Paris untuk teologi atau ilmu agama. Perguruan tersebut hanya mempunyai satu fakultas, yaitu sekolah tinggi, yang mana metode yang dipakai adalah metode skolastik, yang yaitu maha guru mempergunakan buku tertentu. Kelemahan-kelemahan pada abad pertengahan, yaitu semua sekolah diperintah oleh gereja dan paderi, semua pelajaran dan pendidikan hanya untuk kepentingan gereja dan paderi, kehidupan sehari-hari tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Yang diselenggarakan adalah pengetahuan yang telah ada yang berasal dari ahli Yunani dan Romawi, sehingga tidak ada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan metode mengajar formalistis, yaitu menghafal tepat seperti yang terdapat dalam buku-buku secara mekanis. Oleh sebab itu, seringkali bersifat verbalistis. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa universitas atau perguruan tinggi menjadi titik balik pendidikan untuk mencapai kemajuan, dan ilmu pengetahuan menjadi sebuah realita yang harus dipahami dan dimiliki oleh orang yang profesional dalam bidangnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi sejarah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.